wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hani Hafidatul Aziza. Saya dari kelas 1C Prodi PAI. Di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang FPI atau juga bisa disebut dengan Front Pembela Islam pada mata kuliah Aswaja yang dibimbing oleh Bapak Fikri Farihin MPDI selaku dosen mata kuliah Aswaja. Baik, langsung pada pembahasan tentang FPI atau Front Pembela Islam. Sekilas tentang FPI. FPI dideklarasikan pada 17 Agustus 1998 atau 24 Rabiul Tsani 1419 Hijriah. Di halaman Pondok Pesantren Al-Um, Kampung Utan, Ciputat di selatan Jakarta oleh sejumlah habaib, ulama, mubaligh dan aktivitas muslim dan saksikan ratusan santri yang berasal dari daerah Jabodetabek dipimpin oleh Habib Muhammad Rizik bin Syihab LC. Organisasi ini dibentuk dengan tujuan menjadi wadah kerjasama antara ulama dan umat dalam menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar di setiap aspek kehidupan. Latar belakang pendirian FPI sebagaimana disebutkan oleh organisasi tersebut antara lain: 1. Adanya penderitaan panjang umat Islam di Indonesia karena lemahnya kontrol sosial penguasa sipil maupun militer akibat banyaknya pelanggaran HAM, yakni hak asasi manusia yang dilakukan oleh oknum penguasa. Yang kedua, adanya kemungkaran dan kemaksiatan yang semakin merajalela di seluruh sektor kehidupan. Yang ketiga, adanya kewajiban untuk menjaga dan mempertahankan harkat dan martabat Islam serta umat Islam. Yang kedua, ajaran dan dasar berpikir FPI. Sesuai dengan latar belakang pendiriannya, FPI mempunyai sudut pandang yang menjadi kerangka berpikir organisasi, yakni visi bahwa pergerakan amar ma'ruf nahi mungkar adalah salah satu solusi untuk menjauhkan kezaliman dan kemungkaran. FPI bermaksud menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar secara kafah di segenap sektor kehidupan dengan tujuan menciptakan umat sholihat yang hidup dan baldah thayyibah dengan limpahan keberkahan dari keridhaan Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, amar ma'ruf nahi mungkar ala FPI. Sebagaimana tertulis dalam dokumen risalah historis dan garis perjuangan FPI, tujuan berdirinya FPI adalah melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Menurut risalah tersebut, amar ma'ruf adalah perintah untuk melakukan segala perkara yang baik menurut hukum syara dan hukum akal. Sedangkan nahi mungkar adalah pencegah setiap kejahatan atau kemungkaran, yakni setiap perkara yang dianggap oleh syara dan hukum akal. Dalam tujuan amar ma'ruf, FPI mengutamakan metode bijaksana dan lemah lembut melalui langkah-langkah mengajak dengan hikmah, kebijaksanaan dan lemah lembut, memberi mau'izah hasanah nasihat yang baik, dan berdiskusi dengan cara terbaik. Sedangkan dalam melakukan nahi mungkar, FPI mengutamakan sikap yang tegas melalui langkah-langkah menggunakan kekuatan atau kekuasaan bila mampu, dan menggunakan lisan dan tulisan bila kedua langkah tersebut tidak mampu dilakukan, yang tertuang dalam ketegasan sikap untuk tidak menyetujui dan segala bentuk kemungkaran. Yang keempat, yaitu perbedaan metode dakwah amar ma'ruf dan nahi mungkar. Seperti telah dijelaskan, menurut FPI dakwah harus lembut, amar ma'ruf harus tegar, nahi mungkar harus keras. Kesimpulan bahwa dakwah harus lembut diambil dari ayat
yang mempunyai arti serulah manusia kepada jalan Rabbmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik, yang lebih baik. Sesungguhnya Rabbmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat di jalannya, dan dialah yang lebih menyetujui orang-orang yang mendapat petunjuk. Yang kelima yaitu untuk mencegah kemungkaran. Jika memiliki posisi kuat, umat Islam bisa menjaga kehormatan dan harta dari gangguan dan kezaliman kafir. Bahkan jika berniat jahat tersebut saudara sesama muslim, maka saudaranya yang lain wajib mencegahnya. Imam Muslim meriwayatkan sanadnya dari Abu Zaid, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, siapa di antara kamu yang melihat kemungkaran, maka hendaknya mengubahnya dengan tangannya. Bila tidak mampu, hendaknya mengubahnya dengan lisannya. Bila tidak mampu, hendaknya mengubahnya dengan hatinya, dan ini merupakan selemah-lemahnya iman. Yang keenam, dakwah Islam dihalangi. Apabila dakwah Islam dihalangi atau kaum muslimin dizalimi, maka kaum muslimin diizinkan berdakwah atau mempertahankan jalannya dakwah dengan cara yang semisal. Sebagai contohnya adalah peperangan yang dijalankan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, yang artinya telah diinginkan berperang bagi orang yang diperangi, karena sungguhnya mereka telah dianiaya, dan sungguhnya Allah benar-benar Maha Kuasa lagi Maha menolong mereka itu. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.